Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, kehidupan kita ini tergantung bagaimana kita ngisi waktu kita. Maka para ulama mengatakan al-waktu huwal hayatu. Hidupmu ya waktumu itu. Maka kalau waktu kita ini 24 jam dalam 4 amal, maknanya kita ini dalam agama. Kalau sebagian belum, berarti sebagian belum hidup di dalam yang sesuai dengan ridhonya Allah. Dan waktu itu sendiri terbagi dua dalam penggunaannya. Waktu kita bareng dengan manusia yang lain, yang biasa kita istilahkan dengan ijtimai, atau waktu kita sendirian dengan diri kita. Dirinya manusia, waktu di markas, waktu nanti di makomi, waktu kapan aja selalu waktunya itu sendirian atau berteman. Maka ketika sendirian, bagaimana kita selalu di dalam ridhonya Allah. Ketika istimai, di dalam ridhonya Allah. Maka kalau kita bisa mengatur waktu kita begitu itu, kita di mana saja, kapan aja, berarti kita di dalam kesuksesan dan kebaikan. Kapan aja mati, husnul khotimah, masuk surga, itulah harapan kita semua. Maka program-program yang telah diarahkan oleh masyayikh kita ini, kalau kita mau merenung, apalagi yang biasa ngelola pesantren, ngelola lembaga pendidikan, itu kalau dilaksanakan ya orang itu ketika infiradi atau istimai dan ketika mengatur kehidupannya 24 jam selalu dalam ridhonya Allah. Maka harapan kita kurikulum-kurikulum tersebut dipegang, diperjuangkan, diteruskan, dikembangkan biar diri kita dan umat ada gambaran membagi waktu, mengatur waktu, mengisi waktu sesuai dengan yang menguntungkan kita, mensukseskan kita, meridhokan Allah kepada kita. Insyaallah semuanya ya, insyaallah. Maka begitu pula dalam kerja agama itu ada kerja infiradi, wirid-wirid infiradi. Ada kerja yang dikerjakan bareng-bareng. Salat berjamaah, salat Jumatan, haji bareng-bareng. Ada yang sendiri-sendiri, amalan sendiri-sendiri. Keluar masuk rumah masing-masing, ketemu istri masing-masing, dikerjakan sendiri-sendiri. Dan di dunia manusia ini ada perkumpulan-perkumpulan. Urusan dunia ada kelompok tani, urusan pejabat ada kelompok pejabat, pertemuan pejabat, istimanya para pejabat. Nah, kemudian anak muda ada istimanya anak muda. Ini sudah kehidupan itu begitu itu. Ada yang dikerjakan sendiri, ada yang dikerjakan bareng-bareng. Maka begitu pula namanya kerja agama itu nggarap pribadi dan nggarap masyarakat. Maka perlu ada penguatan amal infiradi. Dan juga perlu ada istima-istima. Itu sudah begitu itu. Kalau kita amal infiradi saja, nggak ada istimanya, itu nggak sesuai dengan kebiasaan umumnya manusia di dalam mengembangkan usaha-usaha yang mereka pengen mengembangkan. Untuk urusan dunia ada istima-istimanya. Masa urusan agama nggak ada istimanya? Lucu. Maka diceritakan sebelum ada tertib azan, Rasulullah SAW kalau mengumpulkan para sahabat untuk sholat, untuk apa? As-sholatu jami'ah. Maka sahabat-sahabat kumpul untuk sholat. Selepas itu turun azan, as-sholatu jami'ah tetap masih berfungsi. Yang dulu digunakan untuk mengumpulkan para sahabat untuk azan, as-salatu jami'ah digunakan selepas itu untuk istimai amal. Maka ada pengumuman di Madinah, as-salatu jami'ah, maksudnya ini mau ada arahan untuk masyarakat Madinah dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul, ada istimai amal. Kita usaha yang pulang, yang di dalam markas, mementingkan juga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan di daerahnya. Musyawarah di masjidnya, musyawarah di halaqahnya, musyawarah di tempat pertemuannya masing-masing, supaya yang pribadi, yang pertemuan kecil, yang lebih besar itu tergarap semuanya. Akhirnya agama ini jadi terbayang, tergambar dan teratakan kepada seluruh masyarakat. Kalau orang mementingkan istimai lupa infiradi, itu pun jadi melemahkan kerja agama. Karena infiradi itu kalau lemah, ini seperti comberan, kata Abu Hasan Nadwi. Sekarang orang tuh pengen langsung umat tuh diajak bareng-bareng berjuang bareng-bareng ini. Itu betul, tapi mereka kadang-kadang lupa untuk mengarahkan umat memperbaiki per pribadi. Akhirnya banyak perkumpulan-perkumpulan di kalangan umat dari orang-orang yang rapuh, akhirnya pun jadi bangunan yang rapuh. Maka infiradi dengan istimai itu tidak bisa diremehkan salah satunya. Dua-duanya tidak ada yang tidak penting. Kalau orang itu enggak wiritan, para hadirin wawanya, dia ini terjerumus dalam godaan setan. Nah kalau itu berkumpul banyak kan tambah kumpulannya orang-orang yang linglung kan. Jadi kumpulannya orang-orang yang tidak ingat juga begitu. Maka pribadi kita perhatikan, keluarga kita, istimai kita dengan keluarga kita perhatikan, istimai kita dengan teman masjid kita, teman halaqah, teman markas, dan teman seluruh Indonesia, dan kemudian teman seluruh dunia. Link-link kita bagaimana kita rawat biar jadi usaha agama yang kafatan linnas, niatnya untuk seluruh penjuru dunia. InsyaAllah semuanya niat, insyaAllah. Maka kita akan kirim rombongan untuk daerah kita, untuk provinsi kita, untuk luar provinsi, untuk negeri-negeri dekat, untuk negeri jauh. Kita pun juga kirim, kalau Allah sudah mudahkan, rombongan-rombongan nanti ke IPB. Sekarang 2 orang dari Temboro datang ke IPB, itu lebih barley dengan Pak Anas sekarang di Karachi, keliling-keliling lihat bagaimana kalau orang ke sana paspornya bisa diperpanjang apa itu, visanya sebagainya, biar kalau kita ngirim rombongan tuh benar-benar ada gambaran kenyataan di lapangan bagaimana. Sudah ada beberapa rombongan Indonesia di sana, itu baru mulai dari beberapa minggu. Rombongan Malaysia ada, rombongan Thailand. Ya, kerja ini harapannya tambah berkembang, link-link yang bisa dibuka, yang sudah terbuka, kita usaha untuk selalu menjaga hubungan baik biar fikir seluruh alam itu tetap terjaga. Karena orang itu kalau usaha agama untuk kampungnya ya baik, pahala, tapi belum sesuai yang diperintahkan yang sempurna. Yang diperintahkan yang sempurna itu mikir seluruh alam. Mengenai berangkat itu sudah ada takdirnya masing-masing. Yang penting mikirnya dan niatnya. Karena Nabi kita dikirim untuk seluruh alam, tetapi berangkat terjauh ya sampai Tabuk. Tetapi yang teruskan umatnya untuk menyebarkan agama, perjuangan beliau ke seluruh dunia. InsyaAllah sedang niat, insyaAllah. Bagaimana semua orang yang datang di masjid ini, walaupun hanya mampir ke toilet, jadi teman kita di surga. Jadi orang ini bagaimana jadi orang yang usaha agama, yang sayang pada umat, yang luas. Jangan terus kesuksesan itu dibatasi harus pakai nisab yang berat-berat. Kita sayang umat, orang yang mampir markas walaupun mampir ke toilet, ya Allah jadikan teman saya ke surga, di surga. Seperti sayangnya Syekh Abdul Qadir
kepada umat. Ya Allah, saya pengen orang yang pernah mondok pada saya, dengarkan ceramah saya, bahkan orang yang pernah nginjakkan kakinya walaupun satu kali di daerah saya ini, pengen saya jadikan teman dia nanti di surga. Karena rahmatnya Allah itu luas, jangan kita batasi dengan kepelitan kita. Orang yang belum datang bagaimana dapat hidayah, yang datang tambah hidayah, yang kenal tambah hidayah, yang belum kenal yang datang istimewa, yang dengar istimewa, yang enggak dengar, semuanya kita doakan biar disayang oleh Allah, biar kita tambah disayang oleh Allah karena nyayangi hamba-hamba Allah. Insyaallah. So, akan ada tamu-tamu, teman-teman ulama-ulama besar dari Al-Azhar yang sebagian ternyata karbon juga sedang mengadakan pameran di Jakarta, pameran karya-karya Azhar sepanjang masa, yang mana Al-Azhar itu sudah 1000 tahun lebih menjaga, merawat agama, mengeluarkan ulama-ulama. Satunya dari Amerika, pengen mampir ke sini sepagi. Harapan saya Selasa pagi itu yang bayan salah satu dari karbon Amerika itu. Ahli di dalam macam-macam ilmu agama. Satunya qori internasional dalam rombongan itu. Harapan saya ini tak suruh baca biar kita dengar suaranya wong Mesir asli kaya apa. Ini bayan subuh hari Selasa kalau berkenan kita suruh. Sambil mau musyawarah beberapa hal yang kaitan dengan program-program peningkatan bahasa Arab di negeri-negeri Muslim. Mereka punya programnya lembaga keilmuan, bagaimana seluruh pesantrennya orang Islam itu bisa berbahasa Arab dengan baik. Kita ini kan Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab kan lebih paham mengenai Quran dan hadis. Dan surga bahasanya bahasa Arab. Nanti kalau kita masuk surga nggak belajar bahasa Arab, kalau ngomong dengan bidadari gimana gitu. Ya di sana tentu saja Allah akan pahamkan kita. Jadi umpama dari dunia sudah bisa bahasa Arab kan gambarannya untuk ta'arufan dengan bidadari itu mudah. Jangan-jangan di sana dikursuskan dulu, nih kelamaan pengantin barunya. Insyaallah sedanten niat insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami, markas kami, mahalah halaqah dan tempat-tempat pertemuan kami, dan umat Islam seluruh alam dan negeri kami ini, ya Allah. Keburukan-keburukan Engkau jauhkan dari mereka, jauhkanlah dari kami semuanya, markas kami, halaqah kami, tempat-tempat pertemuan kami, dan umat Islam seluruh alam dengan berkahnya seluruh wali, seluruh nabi, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kabulkanlah hajat kami, doa kami, ya Allah, dan pilihlah kami semuanya tanpa ada ujian, tanpa kerintangan, disertai kemudahan, ya Allah, tanpa rintangan, tanpa kendala. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.